Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini tentang sholat tahajud. Sahabat muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tahajud merupakan salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Secara bahasa, tahajud berarti berupaya melawan atau meninggalkan tidur. Sedangkan menurut istilah adalah sholat sunnah malam hari yang dilakukan setelah tidur. Dalam pelaksanaannya, sholat tahajud dilakukan di malam hari setelah bangun tidur. Mungkin sahabat muslim bertanya-tanya, mengapa harus tidur sebelum sholat tahajud? Setiap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik. Allah memerintahkan untuk tidur terlebih dahulu bagi umat muslim yang hendak mendirikan tahajud. Para ilmuwan yang melakukan penelitian akan hal ini telah berhasil mengungkap faktanya. Menurut teori pikiran bahwa manusia pada saat bangun tidur, di malam hari utamanya, gelombang otaknya masuk pada gelombang alfa atau theta. Gelombang alfa ini merupakan pintu masuk ke pikiran bawah sadar atau suprasadar. Dan pada saat seseorang berada dalam gelombang ini, pikiran akan merasa sangat rileks, santai, dan fokus. Pada fase ini, otak akan memproduksi hormon kebahagiaan dalam jumlah banyak yang otomatis akan membuat pikiran dan jiwa merasa tenang. Pancaran gelombang otak ketika seseorang mengerjakan sholat tahajud dan berdoa saat bangun tidur sangatlah kuat. Upayakan untuk selalu bersyukur dan berhusnuzon dengan segala hal yang terjadi ketetapan Allah. Para ulama membagi waktu menjadi 3 bagian. Sangat utama setelah sholat isya hingga pukul 22.00. Lebih utama pukul 22 sampai 01 dini hari. Paling utama pukul 01 dini hari hingga waktu subuh. Jumlah rakaatnya tidak dibatasi, namun setiap 2 rakaat ditutup dengan salam. Ada sejumlah keutamaan bagi umat Islam yang melaksanakan sholat tahajud. Di antaranya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 79. Pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Al-Isra ayat 79. Sholat tahajud dapat dilaksanakan sebagaimana sholat-sholat sunnah lainnya, yaitu 2 rakaat salam. Dengan niat usolli sunatan tahajud di rakaataini mustaqbalal kiblati ada alillahi ta'ala. Atau usolli sunatan tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Aku menyengaja sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, karena ia adalah kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kalian. Dan ia juga mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa-dosa, serta menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat muslim yang dicintai Allah, ada banyak manfaat sholat tahajud. Ketika kita rutin melaksanakan sholat tahajud dengan istiqomah. Yang pertama, membawa ke tempat mulia.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan siapapun yang mengerjakan sholat tahajud maka akan diangkat ke tempat terpuji dan mulia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 tadi. Mendapatkan jaminan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan impian semua umat. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin terbentangnya jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, waktu mustajab untuk berdoa. Sholat tahajud juga dapat menjadi amalan untuk menghantarkan doa-doa kita kepada Sang Maha Pemberi. Banyak doa yang bisa dipanjatkan setelah sholat tahajud. Pastikan semua doa ini dilandasi dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan semua yang terbaik. Dalam sebuah hadis disebutkan, pada sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hambanya. Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang minta apapun dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan tenang pada jiwa, pikiran dan batin akan dapat dirasakan oleh orang-orang yang dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa didapatkan dengan cara mendekatkan diri melalui sholat tahajud. Bahwa rezeki yang paling mahal adalah ketenangan pada jiwa. Sahabat muslim, orang-orang yang tekun menjalani sholat tahajud niscaya akan diliputi aura kebahagiaan dan ketenangan. Kebahagiaan ini dilantaran ia bisa merasakan. Yang keempat, masuk ke dalam golongan orang-orang beriman. Kaum muslimin yang melaksanakan sholat tahajud termasuk ke dalam golongan yang beriman. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63-64, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang, itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan sujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Quran surat Al-Furqan ayat 63-64. Yang kelima, melatih kesabaran. Melaksanakan sholat tahajud secara rutin dapat melatih kesabaran seseorang. Dalam surat At-Tur ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut perintah untuk mengerjakan sholat malam setelah perintah bersabar. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Quran surat At-Tur ayat 48. Yang keenam, mendapat pahala berlimpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 113-115. Mereka itu tidak sama. Di antaranya ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah dengan beberapa waktu pada malam hari.
sedang mereka juga bersujud sembahyang. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, serta bersegera kepada mengerjakan sebagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh, dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Imran ayat 113-115. Yang ketujuh, mendapatkan kebaikan dan ampunan dari Allah SWT. Kaum muslimin yang mengerjakan sholat tahajud akan memperoleh kebaikan, rahmat, dan ampunan dari Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Juriyat ayat 15-18. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Quran Surat Al-Juriyat ayat 15-18. Yang kedelapan, mempertebal keimanan. Keistimewaan yang diraih dari mengerjakan sholat tahajud lainnya adalah melatih kekhusyuan dan khidmat dalam beribadah, sehingga akan mempertebal keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sembahyang pada malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan bacaan pada waktu itu lebih berkesan." Quran Surat Al-Mujamil ayat 1-6. Sahabat muslim yang dicintai Allah, tak kalah kita harus menyontoh Rasulullah SAW dalam sholat tahajudnya. Rasulullah SAW kakinya sampai bengkak dan pecah-pecah karena selalu beristiqomah melakukan sholat tahajud. Dari Mughirah bin Syubah bahwa Rasulullah SAW sampai bengkak kedua kakinya karena sholat malam yang dikerjakannya. Dikatakan kepada Rasulullah SAW, "Mengapa engkau melakukan hal ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan akan datang." Beliau bersabda, "Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW sholat hingga rekah kedua kakinya, yakni pecah-pecah kedua kakinya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sahabat muslim, semoga kita selalu istiqomah dalam hal melakukan sholat tahajud. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan, bahwa keutamaannya sangat banyak. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dalam lindungannya, istiqomah dalam hal ibadahnya, terutama dalam sholat tahajudnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.